Ya, halo. Jadi kali ini gua mau membahas sedikit mengenai dunia VTuber ya. Yang dimana ya semakin hari atau di akhir-akhir ini para VTuber nampaknya mulai terlihat tidak baik-baik saja. Mulai dari hiatusnya Kizuna AI dan rentetan problem yang dihadapi para talent-talent VTuber lainnya. Jadi di sini gua telah mengumpulkan beberapa informasi yang gua dapat setelah beberapa hari menyelam di internet. Dan sebelum itu gua mau disclaimer dulu buat kalian, kalau informasi ini atau informasi yang gua sampaikan saat ini belum tentu valid atau 100% benar. Kembali ke topik, jadi hal ini atau terciumnya adanya suatu problem dari para talent-talent VTuber tersebut mulai terasa dari kabar hiatusnya si Kizuna AI yang sampai ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir. Dan para fansnya si Kizuna AI pun terus bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Karena hal tersebut pihak agensi ataupun pihak perusahaan dari pihaknya Kizuna AI tersebut hanya menjelaskan kalau hiatusnya si Kizuna AI nanti itu disebabkan karena dari pihak mereka ingin melakukan pengembangan atau ingin melakukan sebuah upgrade kali ya kepada Kizuna AI agar kedepannya ya menjadi lebih bagus, itu sih katanya. Dan itulah keterangan yang masih kita terima sampai saat ini. Namun di sisi lain ada beberapa penggemar yang masih kurang puas dengan pernyataan tersebut karena pihak agensi atau pihak perusahaan juga menjelaskan kalau si Kizuna AI akan hiatus sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan karena hal tersebut, para penggemar Kizuna AI terus mencari kebenarannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada si Kizuna AI. Dan saat hal ini terjadi, gua dengan gabutnya ya gua kepikiran untuk mencari apakah ada VTuber lain yang tiba-tiba hiatus. Dan saat itu juga gua langsung kepikiran untuk gua langsung teringat dengan salah satu VTuber favorit gua yang sering gua tonton saat gua gabut, yaitu Inugami Korone. Jadi Inugami Korone adalah salah satu VTuber yang berasal dari agensi Hololive ID. Inugami Korone sebenarnya sudah hiatus lebih dulu sebelum desas-desus hiatusnya Kizuna AI terdengar. Jadi si Korone sudah mengumumkan penangguhannya sedari tanggal 9 November dan dari pihaknya mencatat kalau mereka cuma akan menangguhkan kegiatannya selama 2 minggu. Namun pada tanggal 23 bulannya sama di bulan November, dia mengatakan bahwa dengan rekomendasi medis dan agensi, dia menyatakan kalau penangguhannya akan diperpanjang tanpa batas waktu karena dia belum sepenuhnya pulih dari sakitnya tersebut. Korone sebelumnya juga mencatat kalau dia telah didiagnosis stres berat karena kekurangan tidur akibat pekerjaannya. Dan di kasusnya Korone sudah terlihat jelas masalah utamanya adalah tekanan pekerjaan yang sangat membebani dirinya atau si Korone. Dan setelah gua menggali informasi lebih dalam, ternyata bukan hanya Korone, ada juga beberapa VTuber lain dari agensi yang berbeda, khususnya VTuber agensi ya, bukan VTuber yang indie. Dan ada juga kabar yang serupa dari VTuber Mayuzumi Kai dari agensi Nijisanji yang juga mengumumkan penangguhannya pada tanggal 3 Desember dan penangguhan aktivitasnya akan berlaku sampai akhir Januari 2022. Dan Mayuzumi terang-terangan di sini mengatakan kalau dia mengalami gejala depresi. Dan dia mengatakan kalau siaran langsung itu sebenarnya sih menyenangkan, namun terkadang dia merasa tertekan dan kehabisan energi. Dan bahkan pada bulan Oktober sebelumnya, salah satu VTuber dari agensi yang sama yaitu agensi Nijisanji, yaitu Ratna Petit, juga dalam masa penangguhan dan ia mencatat kalau dia sudah sakit dari 6 bulan terakhir. Dan dari ketiga VTuber yang gua sebutkan tadi, mereka memiliki masalah yang sama yaitu tekanan kerja. Lalu kita kembali ke awal, yaitu nama Kizuna AI yang sudah menjadi ikonik dalam dunia VTuber karena ya Kizuna AI adalah nenek moyangnya para VTuber kali ya, atau bisa disebut virtual YouTuber pertama. Dari kesimpulan yang gua dapat dari alasan VTuber yang lain, rata-rata mereka mengaku sangat kelelahan dan mengalami depresi akibat pekerjaan tersebut. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Kizuna AI adalah hal yang sama?
Jawabannya belum tentu benar sih, tapi alasan sakit lebih bisa diterima dalam kasus ini. Kenapa alasan sakit sangat bisa diterima? Ya, simple aja. Walaupun mereka VTuber hanya sebuah virtual, tapi tetap aja ada talent atau seseorang di belakang layar, dan talentnya adalah manusia. Dan yang namanya manusia ya juga bisa sakit. Jadi semakin kesini perkembangan VTuber ya makin marak dan pesat aja. Hingga saat ini, saat video ini gua buat, sudah tercatat virtual YouTuber itu di seluruh dunia sudah menyentuh angka 16.000. Dan pastinya akan ada persaingan yang sangat sengit dalam bidang tersebut. Dan persaingan tersebut membuat para agensi semakin membara dan terus menekan talentnya agar selalu tampil menjadi yang terbaik. Dan kadang ada juga beberapa agensi yang sengaja menyuruh talentnya agar menjadi orang lain, atau seolah-olah para talentnya itu disuruh meninggalkan jati dirinya, yang sebenarnya dengan alasan agar mereka bisa lebih menjiwai karakter yang sudah dibuat oleh pihak agensi tersebut. Dan gua juga baru memahami hal ini. Ternyata persaingan dalam dunia VTuber itu sangat-sangat mengerikan dan di luar ekspektasi gua yang menganggap mereka lucu, kawaii, namun di belakang layar mereka harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara yang kawaii, sifat yang kawaii yang dibuat-buat itu. Persaingan di dunia VTuber bisa dibilang mirip-mirip persaingan di dalam dunia industri anime saat ini sih, yang terkadang hanya mementingkan kualitas dan meminimalisir waktu yang ada, yang dimana itu sangat berdampak bagi para staf studio tersebut. Jadi ya sebenarnya gua merasa sedikit penasaran terhadap beberapa talent di Indonesia yang direkrut oleh agensi dari Jepang. Apakah mereka bisa mengatasi hal-hal tersebut? Apalagi kan kalian sudah tahu kalau jam produktif di Jepang itu lebih padat ketimbang di Indonesia. Apakah para talent di Indonesia itu bisa mengatasi perbedaan tekanan pekerjaan tersebut? Ya gua nggak tahu sih, karena gua belum pernah mendengar keluhan dari talent-talent yang ada di Indonesia. Dan bukan berarti dunia VTuber itu selalu buruk atau gua mengatakan dunia VTuber itu buruk, enggak. Karena hal lain bisa dibilang ya ada juga yang berbanding terbalik. Bagi para VTuber indie contohnya, yang karena mereka indie ya nggak pernah ada orang yang nuntut dong selalu untuk menjadi yang terbaik. Ya karena semua itu mereka yang ngurus sendiri, mulai dari bikin karakter sampai schedule-nya sendiri. Dia juga yang buat, kalau lagi capek ya nggak usah konten. Dan ya gue cuma mendoakan aja agar semuanya baik-baik aja, dan kedepannya industri ini menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya kalau bisa gue juga ingin sih kalau di Indonesia itu juga ada yang memulai gerakan untuk membuat industri anime atau membuat agensi VTuber ya, karena di Indonesia populasi wibu juga sudah semakin marak dan semakin meledak, dan pasar yang menggait semua wibu di Indo belum ada, dan ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat besar menurut gua, dan sekalian membuka lapangan pekerjaan baru. Ya karena di Indo itu banyak banget mempunyai orang-orang berbakat dalam bidang tersebut, tapi mereka malah terbengkalai begitu aja. Jadi kita berharap aja semoga kedepannya menjadi semakin lebih baik. Dan ya maaf kalau kali ini agak kepanjangan sembari kita ngobrol-ngobrol juga, dan mungkin cuma ini yang bisa gue bahas kali ini. Ya semoga ya kedepannya semakin baik, dan gue pap and see you in the next video.